Hai guys, kembali lagi di Act Now. Kali ini saya akan meringkas alur cerita film yang berjudul The Expendables 2. Film ini merupakan film action asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2012. Film yang disutradarai oleh Simon West dan banyak bintang-bintang besar terlibat dalam film ini, seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, dan masih banyak lagi. Film yang mengisahkan sekelompok tentara bayaran yang mendapatkan misi untuk mengambil benda penting di sebuah pesawat yang jatuh. Dan bagaimana aksi mereka? Mari kita lanjut filmnya. Pada scene awal, memperlihatkan sebuah distrik di Nepal yang berfokus pada sebuah barak teroris dan terlihat ada seseorang yang sedang disekap oleh teroris-teroris tersebut. Pada saat itu juga muncul sekelompok tentara bayaran dengan senjata lengkap yang menerobos masuk ke dalam distrik itu dan menyerang semua teroris yang ada di situ sampai mereka terhenti pada sebuah barak, tempat di mana orang yang terlihat tersekap tadi. Dan ternyata orang yang tersekap itu adalah Trent, teman lama dari Benny Ross. Benny Ross sendiri adalah pimpinan dari tentara bayaran itu, yang anggota-anggotanya adalah Leo Christmas, seorang ahli pisau, Yin Yang sebagai ahli bela diri, Gunner sebagai ahli senjata, Holly Caesar dan Tool Root sebagai ahli peledak, serta anggota baru yaitu Bill the Kid, seorang sniper. Dan ternyata misi mereka saat itu untuk membebaskan seorang miliarder Cina yang bernama Dr. Zhu, yang pada saat itu Trent ternyata juga memiliki misi yang sama, namun ia tertangkap oleh teroris-teroris tersebut. Ross pun membebaskan Trent dan juga menyelamatkan Dr. Zhu, lalu kabur dari tempat tersebut. Walau dihadang oleh teroris-teroris itu, mereka akhirnya berhasil pergi dari tempat tersebut dengan pesawat yang mereka telah siapkan sebelumnya. Kemudian Dr. Zhu yang ditemani oleh Yang turun dari pesawat dan menuju ke Cina. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke New Orleans dan mereka berkumpul di sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka atas misi sebelumnya. Saat itu juga, Billy yang sedang mengobrol dengan Ross memutuskan akan berhenti pada akhir bulan dan ingin menemui pacarnya di Prancis saat itu. Dan Ross menerimanya dengan baik tanpa paksaan sedikit pun. Dan Ross pun pergi menuju hanggar milik. Di saat tiba, ternyata Crunch sudah menunggu Ross saat itu. Dia adalah seorang agen CIA yang saat itu marah karena Ross telah mengambil misinya dan meminta gantinya untuk mengerjakan sebuah misi, dan misi tersebut ialah untuk mengambil sebuah barang yang ada di dalam pesawat yang jatuh di daerah Cina. Dan Ross pun menyetujui untuk membayar kesalahannya kepada Crunch. Crunch pun memberikan seorang anggota untuk membantu Ross yang bernama Maggie Chen, seorang ahli mesin, dan menyuruh Ross untuk menemuinya. Pagi harinya, mereka pun akhirnya berangkat menuju Gaza, Albania, di mana tempat pesawat yang jatuh itu berada. Dan terjadi perbincangan kecil antara anggota Ross saat itu. Ketika mendarat, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan menyusuri bukit. Dan akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat yang mereka cari dan juga menemukan barang yang mereka cari. Terjadi aksi tegang di mana Maggie gagal memasukkan kode untuk membuka barang tersebut dan mengaktifkan waktu peledak pada barang itu. Namun Maggie yakin bahwa dia bisa membukanya dan mencobanya lagi, dan akhirnya dia berhasil membukanya dan mengambil barang tersebut. Sesaat akan kembali, ternyata Billy yang mengawasi dari atas bukit tertangkap oleh komplotan lain yang menginginkan benda yang telah diambil oleh Ross dan anggotanya itu. Karena ancaman Billy akan dibunuh,
Maggie memegang barang itu, akhirnya memberikannya. Tapi di saat komplotan itu akan pergi, ternyata Billy dibunuh oleh ketua mereka, yang membuat Rose dan yang lain berduka. Dan Rose saat itu juga menanyakan benda apa yang sebenarnya mereka ambil itu kepada Maggie. Maggie mengatakan bahwa benda tersebut adalah sebuah cetak biru atau peta, yang menunjukkan sebuah tambang yang berisi plutonium, yang kita tahu bahwa plutonium itu adalah salah satu bahan peledak, seperti bom atau bahkan nuklir sekalipun. Setelah itu mereka menguburkan jasad Billy dan Rose memerintahkan seluruh anggotanya untuk melacak orang yang membunuh Billy, untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, kelompok penjahat yang membunuh Billy sampai di sebuah tambang yang diketahui nama ketua mereka adalah Zen Villain, dan ternyata mereka memperkerjakan penduduk desa secara paksa dalam tambang tersebut. Dan di situ juga Villain berhasil membuka cetak biru tersebut dan mengetahui di mana letak plutonium itu berada. Ia juga memerintahkan anggotanya untuk menemukannya selama 3 hari. Di sisi lain, Rose dan anggotanya yang berada di dalam pesawat mendapatkan kabar dari Maggie bahwa sinyal dari pelacak mereka menghilang, dan Maggie mengatakan bahwa para penjahat itu berada di bawah tanah. Rose pun langsung mendaratkan pesawatnya, dan mereka melanjutkan pencarian mereka menggunakan mobil. Dan sampai mereka di sebuah bar di mana terdapat beberapa dari komplotan penjahat itu. Namun Rose dan Lee dengan mudah mengalahkan mereka dan menggali informasi dari komplotan tersebut. Akhirnya mereka mengetahui siapa komplotan penjahat tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Sampailah mereka di sebuah kota mati dan menetap sementara di situ. Paginya, mereka merencanakan menyerang kembali, namun malah mereka yang diserang duluan oleh anggota Sang. Sesaat senjata mereka kehabisan peluru, datang seseorang yang langsung menghabisi seluruh komplotan penjahat itu, dan ternyata itu adalah Bokir, teman lama dari Rose. Dan saat itu juga, Lee baru tiba dengan membawa persediaan senjata. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun sesampainya mereka di sebuah pedesaan, mereka diserang oleh penduduk desa tersebut. Maggie mencoba menenangkan para penduduk tersebut dengan memberitahukan bahwa tujuan mereka hanya untuk membantu. Dan akhirnya mereka berhenti menyerang, dan penduduk tersebut menceritakan yang terjadi pada desa mereka, bahwa semua para laki-laki dipaksa untuk kerja paksa ditambang oleh Villain, dan mereka meminta bantuan kepada Rose. Namun Rose menolak untuk membantu karena dia punya urusan sendiri dengan Villain. Namun di saat para penjahat datang ke desa itu untuk mengambil orang-orang yang ada di desa, ternyata Rose dan para anggota akhirnya membantu penduduk untuk melawan para penjahat itu, dan terjadilah aksi di mana seluruh penjahat habis terbunuh oleh Rose dan anggotanya. Singkat cerita, Rose dan anggotanya melanjutkan misi mereka, dan Rose memiliki ide gila dengan menerobos masuk menggunakan pesawatnya yang membuat mereka hampir terbunuh. Namun aksi itu berhasil, sampai membuat pesawat milik Rose hancur, dan mereka pun langsung membantu para pekerja yang hampir dieksekusi dengan membantai habis para penjahat itu. Di sisi lain, Villain berhasil mendapatkan plutonium yang ia cari dan pergi dari tambang itu. Dan saat itu juga ia meledakkan tambang yang dimana para pekerja dan kelompok Rose masih ada di dalam tambang tersebut, yang mengakibatkan mereka terjebak reruntuhan tambang itu. Di saat mereka bingung, tiba-tiba Gainer memiliki ide, namun ide itu gagal. Di saat itu juga terjadi guncang di tembok tambang, dan ternyata itu adalah tren yang membawa sebuah mesin bor besar dan menyelamatkan semua yang terjebak.
Setelah dari kejadian itu, Cratch datang untuk membantu Rose, dan berkumpullah mereka untuk menghadang villain yang kabur saat itu. Dan terjadi aksi baku tembak. Saat itu villain kabur dan dikejar oleh Rose. Dan di sisi lain Lee juga mengejar Sang yang akan kabur dengan helikopter, dan terjadi aksi baku hantam antara Lee dan Sang yang dimenangkan oleh Lee dengan mendorongnya ke baling-baling helikopter. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Rose dengan villain pun terjadi karena pemeran utamanya adalah Rose di sini. Akhirnya menang dengan menusuk villain seperti dia menusuk Billy saat itu. Dan semua ketegangan itu pun selesai. Cratch juga menganggap impas atas kerja keras yang dilakukan Rose dan memberikan sebuah hadiah pesawat untuk mengganti pesawatnya yang telah hancur. Pada scene akhir, memperlihatkan pacar Billy yang menerima sebuah paket yang berisi uang dan surat yang telah ditulis Billy sebelumnya. Film pun berakhir. Keep watching, like and comment and subscribe.